Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar menghitung kadar zat dalam suatu campuran. Ada 4 rumus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persen massa atau persen berat per berat yang biasa digunakan untuk menghitung zat terlarut pada campuran padat cair atau campuran padat-padat. Rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat terlarut atau zat A dibagi massa total campuran dikali 100%. Yang kedua, persen volume. Yang ini biasanya digunakan untuk campuran cair-cair atau gas cair. Rumusnya persen volume adalah volume zat A atau zat terlarut dibagi volume total campuran dikali 100%. Yang ketiga, persen massa terhadap volume atau persen berat per volume yang digunakan kalau massa zat terlarut yang wujudnya padat atau cair dengan zat pelarut yang wujudnya cair. Rumusnya adalah persen zat A sama dengan massa zat A dibagi volume total campuran dikali 100%. Kemudian yang terakhir, untuk menghitung ppm atau part per million atau nama lainnya BPJ, bagian per juta. Ini digunakan untuk menghitung kalau sampel atau campuran bahan dalam jumlah yang sangat kecil, yang sulit penulisannya, atau yang biasanya hasilnya adalah ada 4 angka di belakang koma atau lebih ya, dan sering dihilangkan atau sering dibulatkan. Sebenarnya untuk suatu zat tertentu seperti racun dan logam berat yang terkandung dalam air yang tercemar, ini sangat membahayakan untuk kesehatan. Itu walaupun sangat kecil angkanya, tetap sangat berpengaruh ya, nilainya dan sangat berarti. Jadi perlu tetap dihitung menggunakan ppm. Rumusnya ppm massa zat terlarut atau massa zat A dibagi massa total campuran dikali 10 pangkat 6 atau dikali sejuta. Baiklah, untuk contoh soal aja. Yang pertama, ada bata tahan api yang dibuat melalui pembakaran campuran 250 gram alumina, 300 gram magnesium oksida, 2000 gram silikon dioksida, dan 150 gram karbon. Yang ditanyakan, berapa sih kadar atau berapa persen berat magnesium oksida yang terkandung dalam campuran bata tersebut? Ya, kalau di sini diketahui bahannya padat semua ya, alumina, magnesium oksida, silikon dioksida, karbon itu semua padatan. Satuannya gram semua, berarti menggunakan persen berat per berat atau persen massa. Di sini yang ditanyakan berat MgO-nya, magnesium oksidanya, berarti MgO sebagai zat terlarut dibagi total semuanya ya. Berat MgO dibagi berat total campuran dikali 100%. Berat MgO tadi 300 dibagi total ya, 250 ditambah 300 tambah 2000 tambah 150 hasilnya 2700. Berarti 300 dibagi 2700 dikali 100% hasilnya adalah 11,11%. Kemudian contoh soal kedua. Ada botol kemasan minuman, di situ tertulis 5% alkohol. Kalau ditanyakan berapa volume alkohol yang terdapat dalam 200 ml minuman tersebut ya. Berarti di sini udah diketahui kadarnya 5% alkoholnya. Terus diketahui lagi volume minuman itu satu botol 250 liter. Yang ditanyakan volume alkohol sebagai zat terlarut. Rumusnya kalau di sini mililiter berarti pakai persen volume. Berarti volume alkohol sebagai zat terlarut dibagi volume total campuran dikali 100%. Di sini persen volumenya udah diketahui ya, 5%. Tulis 5% di sini. Yang ditanyakan volume alkohol sebagai zat terlarut, kemudian dibagi total campurannya 250 kali 100% ya. Jadi volume alkoholnya adalah ya, pindah ruas. Yang 250 ini yang di bawah, ketika dipindah ruas jadi di atas. Jadi dikali ya, 5% dikali 250. Kemudian 100% ini yang di atas ketika pindah ruas jadi di bawah atau dibagi ya. Jadi 5 dikali 250 dibagi 100. Nah, kemudian di sini kalau ada satuannya sama di atas dan di bawah itu dicoret ya. Di sini di atas ada persen, di bawah ada persen dicoret. Jadi satuannya tersisa mililiter. Hasilnya adalah 12,5 mililiter. Contoh ketiga, untuk membuat larutan infus glukosa, 45 gram glukosa murni dilarutkan
ke dalam Aquades hingga volumenya larutan menjadi 500 liter. Hingga volume larutan menjadi 500 liter ini berarti total campuran ya. Hitunglah konsentrasi larutan tersebut ya. Ini satuannya gram, volumenya mililiter ya, gram per mililiter. Berarti pakai persen berat per volume. Berat glukosa dibagi volume total campuran. 45 bagi 500. Kemudian hasilnya dikali 100% sama dengan 9%. Oh ya, cara menghitungnya 100-nya bukan dikali 500 ya, tapi 100-nya dikali 45 dulu. Ya, di atas dikali dengan di atas, baru dibagi. Lebih mudahnya begitu. Kemudian untuk contoh soal keempat, air dari PDAM mengandung kaporit dengan kadar yang sangat sedikit, yang berfungsi sebagai desinfektan atau pembunuh kuman. Jika dalam 10 liter air PDAM ditemukan kaporit sebanyak 30 mg, yang ditanyakan berapa kadar kaporit dalam air tersebut. Nah, di sini ada kata sangat sedikit. Kemudian di sini perbandingan satuannya miligram dibanding liter. Nah, kalau sebelumnya tadi gram dibanding mililiter, sekarang miligram. Miligram ini lebih kecil dari gram ya. Kemudian di sini liter, ini lebih besar dari liter. Berarti perbandingannya sangat jauh. Ini kemungkinannya hasilnya bahkan 0,0 sekian ya, 0,00 sekian. Jadi menggunakan rumus part per million atau bagian per sejuta. Ya, tapi sebelumnya part per million itu rumusnya kan berat per volume ya. Di sini berat per berat. Nah, rumusnya berat per berat. Jadi volume air ini dirubah dulu ke berat ya. Volume air dirubah menjadi berat air. Caranya dengan menggunakan persamaan berat jenis atau densitas air. Densitas air atau berat jenis massa jenis air diketahui itu 1 gram per mililiter. Jadi berat airnya adalah 1 gram per mililiter dikali 10.000 mililiter. Ini dari mana? Dari 10 liter dirubah ke mililiter. Liter ke mili itu turun 3 kali, berarti dikali 1000 ya. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 ya. Liter menjadi mililiter karena sudah turun 3 kali dikali 1000. Kemudian 1 gram per mili dikali mili, berarti mili yang di atas sama di bawah dicoret, dihilangkan. 1 dikali 10.000 sama dengan 10.000. Mililiter yang sudah hilang, sisanya 10.000 gram ya. Jadi berat airnya adalah 10.000 gram. Baru dimasuki. Kemudian karena satuannya harus gram per gram ya. Miligram ini dikonversi ke gram juga ya. Dari mili ke gram itu naik 3 kali. Berarti dibagi 10.000 ya. Dibagi 10.000, 30 dibagi 10.000. Berarti komanya ke kiri 3 kali ya. 1, 2, 3. Jadi 0,03 gram ya. Langsung selanjutnya dimasukin ke rumus ppm, part per million. Berat per berat atau massa per massa ya. Massa zat terlarut itu tadi kaporit sebagai zat terlarut dibagi massa atau berat pelarut. Pelarutnya tadi air ya. Satuannya udah dikonversi gram per gram ya tadi. Kemudian dikali 10 pangkat 6 atau dikali 1 juta. Ya, hasilnya adalah 3 ppm atau 3 part per million. Kalau ada yang masih bingung ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di YouTube atau WhatsApp. Untuk tugasnya ini silahkan dikerjakan, ada 5 soal dikumpulkan di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.